The Last Battle, Xiaoyan versus Iblis Tanah Tua. Hah, kau ingin membunuh kami, ucap Xiaoyan. Maka meski aku mempertaruhkan nyawaku, aku juga akan menyeretmu mati bersama, ucapnya. Dari kejauhan Iblis Tanah Tua, tidak kusangka kekuatan bocah ini cukup untuk menjadi ancaman bagiku. Hah, sepertinya tidak bisa ditunda lagi, ucap Iblis Tanah Tua. Di sudut yang lain, dokter peri kecil. Hei, jika ingin lewat, kalahkan aku dulu, ucapnya. Baguslah kalau begitu, mencari mati sendiri, ucap Iblis Tanah Tua. Lalu dia pun menyerang dokter peri kecil dengan kekuatannya. Siapa yang mati atau hidup bukan kau yang menentukannya, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun melesat mendekati Iblis Tanah Tua dengan kekuatannya. Adu kekuatan pun terjadi di antara keduanya. Namun sialnya, kembali lagi serangannya dapat dipatahkan oleh Iblis Tanah Tua. Sementara itu, Iblis Tanah Tua pun memanfaatkan momen. Dia pun langsung menyerang dokter peri kecil. Akibatnya, dokter peri kecil pun tidak bisa menahan serangan dari Iblis Tanah Tua. Dia pun terlempar beberapa meter ke belakang. Xiaoyan, umam Xiaoyan. Dia pun sangat mencemaskan dokter peri kecil. Dalam pertarungan yang sangat sengit itu, Xiaoyan tidak bisa menghadapi kekuatan dari Iblis Tanah Tua. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaoyan pun belum siap untuk menggunakan teratai lotus penghancuran. Untuk memberi waktu kepada Xiaoyan pun rela untuk menahan dan menjadi tameng bagi Xiaoyan untuk menahan gempuran dari Iblis Tanah Tua. Bentrokan pun terjadi hingga menghancurkan tebing bebatuan yang ada di sekitarnya. Akibat dari bentrokan itu, Xiaoyan pun terlempar beberapa meter ke belakang dan mengalami luka yang cukup parah. Iblis Tanah Tua pun kembali lagi menyerang, namun Xiaoyan pun dengan sigap menahan serangan dari Iblis Tanah Tua. Namun akibatnya sangat fatal buat Xiaoyan karena tubuhnya tidak bisa menahan lagi serangan dari Iblis Tanah Tua. Dan serangan bertubi-tubi dari Iblis Tanah Tua pun semakin mendekati tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjadi panik. "Xiaoyi," ucapnya. Dan akhirnya Xiaoyan pun terluka oleh serangan Iblis Tanah Tua. Cipratan darah pun keluar dari mulutnya. Namun walaupun begitu, Xiaoyan pun tetap bertahan dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia pun menstabilkan tubuhnya di atas langit, mencoba bertahan dari serangan Iblis Tanah Tua. Dalam tubuh yang penuh luka, Xiaoyan pun tetap mengkhawatirkan keadaan dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kau jangan berhenti. Kalau tidak, kita bahkan akan kehilangan sedikit kesempatan terakhir," ucap Xiaoyan. Jika Angry Buddha Lotus Flame 3 warna gagal untuk membunuhnya, hari ini mungkin akan terjadi keadaan yang paling buruk, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan api penciptaan yang didapatkannya dari Pangyang. Api penciptaan itu pun dimasukkan Xiaoyan ke dalam teratai lotusnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun harus menahan rasa sakitnya akibat gempuran sporadis dari Iblis Tanah Tua. Dia pun telah bersiap untuk menahan serangannya kembali. Dari kejauhan, Iblis Tanah Tua pun mendengus. "Hah, dasar keras kepala sekali," ucapnya. Akhirnya, Iblis Tanah Tua pun kembali lagi menyerang dengan jurus 100 jarum esnya. Setelah ucapannya itu, ratusan jarum es pun menembak ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan mematikan dari Iblis Tanah Tua, Xiaoyan pun telah bersiap dengan teknik tubuh racun yang menyedihkannya. Segumpal energi pun terpancar dari kedua telapak tangannya. Akhirnya, kedua telapak Xiaoyan pun digabungkan membentuk 5 avatar naga ungu. Dalam posisi yang sangat terluka, Xiaoyan pun memaksakan kekuatannya sampai ambang batasnya. Akhirnya 5 avatar naga ungu itu pun melesat menghadapi serangan dari 100 jarum es milik Iblis Tanah Tua. Namun lagi-lagi serangan dari Iblis Tanah Tua pun berubah seketika. Jarum es itu pun berubah menjadi sebuah pedang yang sangat besar. Menghadapi serangan pedang raksasa milik Iblis Tanah Tua, Xiaoyan pun membentuk sebuah perlindungan untuk melindungi tubuhnya dari serangan pedang raksasa itu. Namun pertahanan dari Xiaoyan tidak begitu bertahan lama. Akhirnya pertahanan itu pun pecah dan Xiaoyan pun terlempar. Xiaoyan pun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Xiaoyan pun semakin mencemaskan keadaan dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya teratai pemusnahan pun telah terbentuk di tangan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, "Sekarang giliranmu," ucap Iblis Tanah Tua sembari memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan. Melihat Iblis Tanah Tua yang hendak melukai Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Sementara itu di tempat yang lain, Iblis Tanah Tua pun telah bersiap. "Mencari mati kau, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu." Dua energi dahsyat pun terbentuk di dua sisi langit yang berbeda. Sementara itu, pusat samar terlihat di wajah Xiaoyan dan wajah penuh kecemasan Xiaoyan. Melihat ketidakberdayaan di antara keduanya membuat Iblis Tanah Tua pun semakin puas. Dia pun berniat untuk menghabisi keduanya sekaligus. Dalam tawanya yang menggelegar, Iblis Tanah Tua pun kembali lagi menyerang Xiaoyan dan Xiaoyan dengan ratusan jarum esnya. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaoyan dalam keadaan terdesak. Akhirnya, api lotus pemusnahan pun telah muncul di hadapannya. Segera saja, api lotus itu pun berhadapan dengan serangan dari Iblis Tanah Tua. Dari kejauhan, Ketua Sugihan pun merasa kaget. "Kenapa kekuatan teratai api ini begitu hebat?" ucapnya. Di tempat yang lain, Han Peng pun kaget. "Jika hari ini aku tidak membunuhmu, takutnya kedepannya tidak akan ada kesempatan lagi," ucapnya.
Dua bentrokan energi antara api lotus pemusnahan milik Xiaoyan dan 100 jarum es milik iblis tanah tua. Sementara itu di atas langit, Xiaoyan pun melirik kepada Xiao Yixian. Xiao Yixian, kau sudah berjuang keras, serahkan ini kepadaku, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Xiao Yixian pun hanya mengangguk, lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan Xiaoyan. Meski api kehidupan ini bukanlah api surgawi yang sesungguhnya, tapi justru karena pengaruhnya, makanya bisa menciptakan api lotus pemusnahan. Dari kejauhan, iblis tanah tua pun memperhatikan api lotus yang mengembang di atas kepala Xiaoyan. Pucat samar pun tertera, tidak kusangka kekuatan bocah ini sangat menakutkan. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, ucap iblis tanah tua. Lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Sudah terlambat, karena kau sudah datang, maka jangan pergi lagi, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun melemparkan api lotus itu ke arah iblis tanah tua. Melihat api teratai lotus pemusnahan yang semakin mendekatinya, iblis tanah tua pun membentuk sebuah pertahanan untuk melindungi tubuhnya. Segera api teratai lotus pemusnahan itu pun menghantam pertahanan dari iblis tanah tua sehingga membuat sebuah goncangan yang sangat dahsyat. Sementara itu, di tempat yang lain, Han Peng pun tidak menyangka kalau api lotus milik Xiaoyan itu sangat menakutkan. Dia pun melihat iblis tanah tua tidak berdaya untuk menahan serangan dari api lotus milik Xiaoyan. Di tempat yang lain, iblis tanah tua pun tidak bisa menahan api lotus pemusnahan milik Xiaoyan. Geraman kuat pun terdengar di mulut iblis tanah tua. Semua orang pun dibuat terkejut dengan kekuatan api lotus milik Xiaoyan ini. Di kubu akademi dalam Jianan, para ketua pun bergumam, apakah kita sudah menang? Ucap beberapa ketua yang menyaksikan fenomena itu. Xiao Yixian pun memperhatikan Xiaoyan yang mengalahkan iblis tanah tua dari kejauhan. Apakah iblis tanah tua sudah meninggal dan menjadi abu? Ucap Xiaoyan. Kalau dipikir-pikir, berdasarkan kemampuanku saat ini memaksakan penyatuan Annihilation Lotus Flame ini memang telah mengeluarkan banyak pengorbanan, ucapnya. Setelah gumamannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun dikagetkan dengan pergerakan api lotus yang semakin membesar. Dia pun menjadi kaget. Semua orang pun memperhatikan api lotus pemusnahan yang dikeluarkan Xiaoyan pun telah membengkak, tak terkendali. Api-api pun muncul di akademi dalam Jianan. Apa yang terjadi? Ucap Ketua Sukian bertanya kepada Xiaoyan. Melihat perubahan pada api lotus pemusnahannya itu, Xiaoyan pun nampak gugup. Lalu dia pun berusaha untuk mengendalikan api lotus pemusnahannya. Api lotus pemusnahan itu semakin mendekati akademi dalam Jianan. Semua orang yang menyaksikan itu menjadi panik. Mereka tahu kalau api lotus itu tidak bisa dikendalikan lagi oleh Xiaoyan. Mengetahui bencana akan muncul di akademi dalam Jianan, Ketua Sukian pun bergerak cepat. Lalu dia pun berkata, semua murid dan ketua cepat mundur, ucap Ketua Sukian. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun tidak berhasil untuk mengendalikan api lotus. Gawat, aku sulit mengendalikan teratai api lotus ini, ucap Xiaoyan. Semua orang pun dibikin panik dan ketakutan. Sementara itu Han Peng pun melarikan diri diikuti oleh para ahli di belakangnya. Di tempat yang lain, Ketua Sukian dan Xiao Yixian pun memperhatikan api lotus yang semakin membesar. Nampak Ketua Sukian pun semakin cemas. Takutnya akademi dalam akan hancur, ucapnya. Dalam kecemasan dan ketakutan semua orang, api lotus itu pun bergegas untuk menghampiri akademi dalam Jianan yang berada di bawahnya. Terlihat jelas beberapa bangunan pun terbakar oleh efek api lotus pemusnahan milik Xiaoyan. Ketua Agung Sukian, Xiao Yixian, dan Jian pun memperhatikan api lotus yang semakin mendekat ke arah mereka. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun menjadi panik. Jika ini sepenuhnya meledak, takutnya seluruh akademi dalam Jianan akan hancur. Untuk berusaha mengendalikannya, Xiaoyan pun mengeluarkan beberapa pil dari dalam cincinnya. Lalu dia pun bergegas melesat menuju api lotus pemusnahan. Melihat Xiaoyan yang bergegas mendekati api lotus pemusnahan, shock pun muncul di wajah Xiao Yixian, Jian, dan Ketua Sukian. Jian pun melesat untuk mengikuti Xiaoyan, namun pergerakannya dihalangi oleh Xiao Yixian. Jian, jangan pergi, ucap Xiao Yixian. Jian pun semakin panik. Xiaoyan, kenapa kau ke sana? Akan terlambat jika tidak pergi, ucap Jian. Cepat pergi, ucap beberapa murid yang berhamburan melarikan diri. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun berkata, api lotus pemusnahan ini adalah ciptaanku. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya, aku tetap harus mengendalikannya, ucap Xiaoyan. Tidak boleh membiarkannya melukai orang banyak di akademi dalam Jianan. Setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun merentangkan kedua tangannya untuk segera mengendalikan api lotus pemusnahan yang ada di depannya. Kekuatan api lotus pemusnahan ini sangat kuat, sehingga Xiaoyan pun tidak bisa mengendalikannya. Lalu dia pun berteriak, kembalilah kepadaku, ucap Xiaoyan. Satu persatu pakaian yang digunakan oleh Xiaoyan pun hangus oleh api surgawi. Jian yang melihat itu menjadi ketakutan, lalu dia pun berteriak, Xiaoyan kembalilah, ucap Jian. Menyaksikan kejadian itu, Ketua Agung Sukian dan dokter peri kecil pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun hanya menghela napas. Sementara itu, Han Peng pun nampak senang. Hah, Xiaoyan, kau pasti akan mati hari ini, gumamnya. Sementara itu, Xiaoyan pun semakin frustasi. Tidak boleh membiarkan teratai api ini meledak, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun mengeluarkan kekuatan sepenuhnya untuk menghalangi api teratai itu meledak di akademi dalam Jianan.
Dalam kepanikan semua orang, termasuk Xiaoyan, tiba-tiba dua sosok pun muncul di Akademi Dalam Jianan. Lalu keduanya pun melesat menuju api teratai milik Xiaoyan. Anak muda, berhentilah, ucap kedua sosok itu. Mendengar suara di sampingnya itu, Xiaoyan pun nampak kaget. Lalu dia pun melihat dua sosok yang berada di samping teratai api pemusnahan itu. Dua sosok yang muncul itu adalah penjaga dari Akademi Dalam Jianan, yaitu Bai Tua dan Qian Tua. Keduanya bekerja sama untuk mengendalikan api lotus pemusnahan. Sementara itu, di sisi yang lain, tuan-tuan, teratai api akan meledak. Cepat pergi, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan, Bai Tua dan Qian Tua hanya melirik Xiaoyan. Xiaoyan pun merasa kaget dengan kemunculan dua orang misterius itu. Siapa mereka sebenarnya? Gumam Xiaoyan. Di tempat yang lain, Ketua Sukian pun berkata, kedua orang ini akhirnya bersedia untuk mengambil tindakan, ucapnya. Ketua, apa yang terjadi? Ucap beberapa ketua bertanya kepada Ketua Sukian. Itu adalah pelindung Akademi Dalam Jianan, ucap Ketua Sukian. Namun mereka hanya akan bertindak saat Akademi Dalam Jianan dalam kondisi kritis, ucapnya. Sementara itu di atas langit, Bai Tua dan Qian Tua pun membentuk sebuah formasi. Setelah formasi itu terbentuk dari tangan keduanya, akhirnya kedua tangan mereka pun menunjuk ke arah api teratai lotus pemusnahan. Sontak saja, Xiaoyan pun menjadi kaget. Dia tidak menyangka kalau kekuatan dari dua ketua itu sangat kuat. Sementara itu, dua ketua itu pun membentuk sebuah celah spasial dan memasukkan teratai api pemusnahan itu ke dalamnya. Akhirnya api lotus pemusnahan itu pun memasuki sebuah celah spasial dan menghilang. Akhirnya malapetaka itu pun menghilang di Akademi Dalam Jianan. Itu membuat semua orang pun menjadi lega, termasuk Ketua Sukian, merobek ruang dengan setiap gerakan untuk mengusir teratai api. Itu sangatlah hebat. Kekuatan melawan langit seperti ini takutnya sulit ditandingi oleh iblis tanah tua, ucap Ketua Sukian. Sementara itu di tempat yang lain, Han Peng pun menjadi kesal atas kejadian itu. Lalu dia pun berkata, adik seperguruanku, anggap kau beruntung hari ini. Setelah aku mengumpulkan kekuatan lagi, aku akan mencarimu, ucap Han Peng. Lalu dia pun melesat meninggalkan tempat itu. Di tempat Xiaoyan berada, apakah ini sudah berakhir? Syukurlah kalau begitu, Akademi Dalam Jianan. Syukurlah Akademi Dalam Jianan dalam baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba dua sayap piniknya menghilang dan Xiaoyan pun terjatuh. Untung saja ada Xiaoxian dan Jian yang bergegas untuk menolongnya. Setelah berhasil menyelamatkan nyawa Xiaoyan, Xiaoxian dan Jian pun berusaha untuk membangunkan Xiaoyan. Xiaoyan, kau baik-baik saja, aku baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Hanya saja kehabisan energi, ucap Xiaoyan. Selang beberapa saat, Ketua Sukian pun muncul di hadapan Xiaoyan. Ikutlah denganku, ucapnya. Lalu, Xiaoyan, Xiaoxian, dan Jian pun mengikuti Ketua Sukian dari arah belakang. Ketua Sukian pun menghampiri Bai Tua dan Qian Tua, Ketua Qian dan Ketua Bai. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Kalau tidak, takutnya Akademi Inti akan tiada, ucap Ketua Sukian. Sukian, kau tidak kompeten menjadi ketua besar, ucap Bai Tua. Bai Tua pun menunjuk Ketua Sukian. Jika Akademi Dalam beneran mengalami bencana seperti ini, kau tidak dapat menembus kesalahanmu meski mati 10 kali, ucap Ketua Bai. Ketua Sukian pun memperkenalkan Xiaoyan kepada Bai Tua dan Qian Tua. Waktu itu mereka adalah ketua besar Akademi Dalam Jianan. Sekarang sudah pensiun, sedang menikmati hidup, ucap Ketua Sukian. Xiaoyan memberi hormat kepada Ketua Qian dan Ketua Bai. Peristiwa hari ini timbul karena aku. Jika ingin menyalahkan, aku akan memikulnya sendirian. Tidak ada hubungannya dengan Ketua Sukian, ucap Xiaoyan. Hei, kau adalah anak muda yang mengendalikan teratai api lotus waktu itu kan, ucap Qian Tua bertanya kepada Xiaoyan. Pertanyaan dari Qian Tua itu membuat Xiaoyan mengingat akan masa lalunya ketika memasuki Akademi Dalam Jianan. Xiaoyan pun mengingat dua sosok yang misterius yang muncul. Tidak aku sangka, bahkan penjaga perpustakaan di Akademi Dalam Jianan sehebat ini, ucap Xiaoyan. Aku ingat waktu itu kau hanyalah seorang dadoshi kan, ucap Bai Tua bertanya kepada Xiaoyan. Hanya dalam beberapa tahun kau sudah mencapai tingkat seperti ini, ucapnya. Bai Tua dan Qian Tua pun memperhatikan sosok Xiaoyan. Akhirnya Akademi Jianan menghasilkan murid yang hebat, ucap Bai Tua. Jika Pak Tua Meng Tianqi itu tahu, dia pasti akan bangga, ucapnya. Di sela perkataannya itu, tiba-tiba Bai Tua pun merasakan hal yang aneh di tubuh Xiaoyan. Bai Tua pun mengamati dan berkata, sepertinya ada lebih dari satu jenis api surgawi di dalam tubuhmu, ucapnya. Bisa menggabungkan beberapa jenis api surgawi di dalam tubuh secara stabil, ilmu ini tidak ada tandingannya di dunia ini, ucap Bai Tua. Bocah, kedepannya kalau keluar berlatih kau harus lebih berhati-hati, ucap Qian Tua berkata kepada Xiaoyan. Aku mengerti, ucap Xiaoyan. Bai Tua pun mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan ke arah Xiaoxian. Lalu dia pun bergumam. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun lamanya, aku masih bisa bertemu dengan pemilik racun tubuh yang menyedihkan, ucap Bai Tua. Benar-benar mengejutkanku, ucapnya. Bai Tua pun mendesah pelan, namun sayang sekali, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan memiliki nasib yang hampir sama, ucapnya.
Ketua Sukian pun menyela perkataan dari Bai Tua. Kalian jangan langsung menakuti orang, ucapnya. Hari ini untung ada Sioyan yang bertindak, ucap Ketua Sukian. Kalau tidak berdasarkan kekuatan dari iblis tanah tua, aku tidak tahu akan menjadi seperti apa, ucapnya. Kian Tua pun berkata, baiklah kalau begitu, aku tidak bermaksud untuk menyalahkannya. Lalu dia pun melirik Bai Tua yang ada di sampingnya. Iblis tanah tua, benar, ucap Bai Tua. Tidak kusangka masih bisa bertemu lagi hari ini, ucap Kian Tua. Lalu Bai Tua dan Kian Tua pun mengalihkan pandangannya ke ruangan hampa yang ada di depannya. Lalu Kian Tua pun mengarahkan jarinya. Seberkas saya pun menembak ke sebuah ruangan yang kosong. Nampak ruangan spasial pun muncul. Dan sosok iblis tanah tua pun muncul di hadapan mereka semua. Kemunculan iblis tanah tua dalam keadaan hidup membuat semua orang menjadi kaget, tak terkecuali Ketua Sukian. Bisa-bisanya iblis tanah tua masih hidup, ucapnya. Iblis tanah tua yang terluka cukup parah. Akhirnya dia pun memandangi beberapa orang di depannya. Dia pun shock ketika memandangi Bai Tua dan Kian Tua di depannya. Bai Li, Kian Li, tidak kusangka kalian berdua masih belum mati, ucap iblis tanah tua. Mendengarkan ucapan dari iblis tanah tua, Bai Tua pun hanya mendengus. Kau bahkan masih hidup, mana mungkin kami mati, ucap Bai Tua. Iblis tanah tua pun berniat untuk melarikan diri. Hei, Ketua Bai dan Ketua Kian, jangan lepaskan patwa itu, ucap Ketua Sukian. Ketua Sukian pun menjelaskan, beberapa tahun terakhir banyak murid Akademi Dalam Janan dicelakai lembah api iblis. Jika melepaskannya pergi hari ini, kelak pasti akan menjadi masalah besar, ucap Ketua Sukian. Ucapan Ketua Sukian itu membuat takut iblis tanah tua, lalu dia pun bergumam dalam hatinya, jika mereka beneran menyerang, takutnya hari ini aku akan mati di sini, gumamnya. Tiba-tiba, iblis tanah tua pun mengeluarkan fluktuasi energi doci di telapak tangannya, lalu dia pun mengarahkan pukulannya ke arah dadanya. Seketika, kabut berwarna darah pun keluar dari mulut iblis tanah tua. Jian pun berkata, dia mau kabur, hentikan dia, ucapnya. Seketika, kabut berdarah itu pun memunculkan sebuah celah spasial, sehingga iblis tanah tua pun menghilang. Ketua Bai, Ketua Kian, jangan biarkan patwa itu pergi, ucap Sioyan. Jangan terburu-buru, hantu tua ini tidak bisa kabur lebih jauh, ucap Bai Tua. Lalu dia pun melirik Kian Tua. Kali ini kau saja yang bertindak, ucapnya. Kian Tua pun mendengus, masih menggunakan celah darah spasial. Sudah bertahun-tahun, ucapnya. Dojong bintang 7, tidak ada kemajuan sama sekali, ucap Kian Tua. Hari ini biarkan aku selesaikan dendam sebelumnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba tubuh Kian Tua pun menghilang di hadapan semua orang. Xian pun terkejut, inikah kekuatan Dojun, ucapnya. Dojun? Hah, kau menilai kami berdua terlalu tinggi, ucap Bai Tua. Kami hanya memahami sedikit tentang kekuatan ruang, ucap Bai Tua. Dibandingkan dengan kekuatan Dojun yang sesungguhnya, masih kalah jauh, ucap Bai Tua. Seperti ini masih belum bisa disebutkan sebagai kultivator Dojun, ucap Sioyan. Bai Tua pun menjelaskan kepada Sioyan, aku berdua hanyalah Dojong bintang 9, meski hanya beda satu bintang dengan tingkat Dojun, tapi hanya sedikit perbedaan inilah. Telah menguras energi kami berdua selama puluhan tahun lamanya. Tapi tetap belum berhasil menerobos, ucap Bai Tua. Mendengar penjelasan dari Bai Tua, Sioyan dan Ketua Sukian pun hanya menghela napas. Tiba-tiba sosok Kian Tua pun muncul sembari membawa mayat iblis tanah tua. Sioyan pun bergumam, bisa-bisanya tidak ada jejak jiwa di dalam tubuh iblis tanah tua. Tetua Bai, bisakah serahkan jasad iblis tanah tua kepadaku, ucap Sioyan. Mendengar permintaan dari Sioyan, Kian Tua pun menyerahkan jasad iblis tanah tua ke arah Sioyan. Lalu Sioyan pun menarik iblis tanah tua ke dalam cincin penyimpanannya. Tiba-tiba Ketua Sukian pun menangkupkan kedua tangannya. Ketua-ketua, aku ingin meminta bantuan kalian, ucap Ketua Sukian. Ketua Sukian pun menjelaskan perihal racun di tubuh Sioyan. Dia keracunan, ucap Ketua Sukian. Dia perlu kultivator Dojun baru bisa menghilangkannya, ucapnya. Apakah kalian berdua bisa bekerjasama untuk menghilangkannya, ucap Ketua Sukian sambil menangkupkan kedua tangannya. Bahkan perlu kultivator Dojun baru bisa menghilangkannya, ucap Kian Tua. Bocah, kemarilah, kulihat dulu, ucap Bai Tua. Xian pun saling memandang dengan Ketua Sukian. Akhirnya Xian pun menghadap Kian Tua dan Bai Tua. Untuk sejenak, Bai Tua dan Kian Tua pun memperhatikan titik racun yang ada di dada Sioyan. Keduanya pun nampak kaget dengan racun yang ada di tubuh Sioyan. Ini namanya plek racun iblis, diberikan oleh kultivator Dojong dengan memadatkan seluruh docinya sampai beracun, ucap Sioyan. Sulit dihilangkan jika bukan kultivator Dojun, ucapnya. Bisa-bisanya membuat kultivator Dojong meracunimu dengan semua docinya, ucap Kian Tua. Dia benar-benar sangat menghargaimu, ucapnya.